Badut Gendong adalah film horor seram yang punya muatan konten budaya yang cukup kental. Hal ini datang dari sebuah inspirasi saat saya dengan co-director saya, Imron Aikayu, ada di kota Solo. Dan yang sangat menarik pada saat itu, yang saya lihat adalah bagaimana budaya tarian dan nyanyian yang kemudian hadir itu datang dalam sosok seseorang yang memakai boneka yang secara tampilan terlihat seperti menggendong. Dan bentukan itu kemudian kami rangkai menjadi sebuah metafora kebersamaan, keterikatan antara dua karakter utama yang bernama Darso dan Darsi. Dua orang pelaku budaya tradisional yang hidup dalam tekanan, hidup dalam kemiskinan, sambil terus berusaha memperjuangkan budaya tradisional yang mereka lakoni selama ini. Di saat bahkan takdir itu terasa begitu kejam ingin memisahkan mereka. Itu menjadi sebuah simbol keterikatan satu sama lain, di mana keduanya tidak mau dipisahkan bahkan oleh maut dan takdir sekalipun. Kesan-kesannya memerankan Darso? Menyenangkan banget karena ini itu selalu menjadi sebuah kehormatan dan kepuasan dan kegembiraan. Terima kasih jadi Darso. Enggak dong. Happy banget kerja sama Magma karena emang mereka pasti menjaga kualitas. Kita merasa dijaga aja gitu. Dan produk hasil akhirnya juga pasti nggak main jumlah. Ya sebelumnya kan waktu kita bikin Kembal Darah itu juga secara gambar, secara cerita, secara acting, secara snap, secara apa itu kualitasnya oke banget. Jadi happy kesan-kesannya menjadi Darso lelah tapi seneng mau lagi karena wah memakan waktu selama sebulan untuk workshop itu reading, latihan nari, latihan jula-juli, latihan fighting sambil merem, dan di lokasinya juga kita punya waktu untuk latihan lagi. Tantangannya semuanya terasa mudah. Ya, karena kita karena emang bersama para profesional. Kayak saya dari studio aja itu udah chat, jadi aman lah, bisa dijagain sama dulu. Terus penyutradaran PTG dan KCG juga mantan staff, jadi dia tahu lah cara-caranya. Kalau misalnya lagi ada salah satu yang nggak bisa standby, jadi langsung nyontohin gimana caranya. Ya, Pak. Sebenarnya kami memproduksi Badut Gendong ini dengan background love story yang begitu kuat. Karena kan kita di dalam hidup punya pasangan, punya teman, punya orang tua yang sebetulnya dalam cinta kasih itu kan tidak terbatas ya. Tetapi kan justru batasannya di sini digambarkan lewat Darso dan Darsi, bahwa cinta yang terlalu kuat sehingga menjadi sebuah obsesi itu kadang-kadang kan bisa berlebih. Seperti apa yang terjadi pada waktu juga si Darso dengan dalam keadaan yang sedang tidak sadarkan diri, dia menginginkan segala hal yang belum beres dalam hidupnya, ya kan? Tapi itu kan di orang lain juga. Maka itu yang tadi disampaikan sama Pak Charles, kita nggak bisa membuat dendam kita itu lewat batas. Begitu kita lewat batas, there is no point of return. Kita nggak bisa balik. Dan ketika kita nggak bisa balik, orang yang paling kita cintai itu maupun orang lain di sekeliling kita bisa tersakiti. Nggak bisa kembali normal ya. Selain tidak bisa kembali normal, kita tidak bisa mengembalikan apa yang sudah kita cacati, apa yang sudah kita dampaki sehingga hasilnya tidak baik. Nah, jadi kalau ditanya, saya kepingin membuat sebuah film dengan latar belakang love story, tetapi yang punya kekuatan justru untuk menumbuh kembangkan sesuatu yang lebih baik di dalam hati setiap orang, supaya juga film ini bisa menjadi inspirasi, mengingatkan, tapi juga inspirasi maju yang lebih baik. Silakan Pak ditambah. Boleh nambahin dikit? Ya, boleh. Film horor kan ngetop di Indonesia, pop culture. Tapi saking banyaknya, kami rasa orang mulai juga jenuh nonton film horor yang begitu terus. Jadi Badut Gendong kami coba hadirkan untuk memberi teman-teman semua pengalaman menonton yang berbeda.
boleh horor, tapi feel emosionalnya pasti beda. Mic-nya dibikin berdasarkan film. Jadi yang teman-teman punya di komik sekarang adalah cerita setelah Badut Gendong 1 sebelum Badut Gendong 2. Sentilan tengahnya. Simple. 3 piala citra. 3 piala citra. Dan memang perlu ini orang yang bisa memerankan karakter Darso dengan emosional secara baik. Dan karena memang direncanakan bertemu koordinat di Badut Gendong 2, coba lihat profilnya Vino, sangat tegas. Jadi kita perlu lawan yang justru lembut, gitu supaya ada kontrasnya nanti. Itu alasannya. Gampang sih, yang penting kita sebagai aktor emang harus peka aja. Peka itu dan peka dan mudah menyerap. Habis kita menyerap, kita coba untuk mengcopy apa yang kita dengar. Lama-lama juga keluar kok. Ada acting coach juga ya, ada dialect coach sendiri. Ada dialect coach itu berapa lama ya? Untungnya sebelumnya udah pernah dapet job yang jadi orang Jawa, jadi tinggal recall pakai saya. Dan sekali lagi 3 piala citra.